اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah untuk selalu berada di taman-taman surga, majelis zikir yang dengannya kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati-hati kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, membaguskan amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan yang namanya husnul khatimah, penutupan yang baik, dan dijauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah, penutupan yang buruk. Para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Telah kita selesaikan di pembahasan yang lalu terkait dengan keutamaan wanita solihah, dan bahwasanya wanita solihah merupakan sebaik-baik penolong bagi suaminya. Maka pada pembahasan ini kita akan sebutkan pembahasan terkait dengan qillatun nisa'i as-solihat. Betapa sedikitnya
wanita-wanita solihah. Betapa asingnya, betapa jarangnya keberadaan wanita-wanita solihah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak wanita yang tidak solihah karena sedikit keberadaan wanita-wanita yang solihah. Bisa kita pahami bahwa banyak para wanita, kecuali yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, banyak di antara mereka yang kufur, banyak di antara mereka yang berbuat maksiat, banyak di antara mereka yang jatuh di dalam pelanggaran di dalam agama. Maka kita harapkan dengan kita mengetahui perkara ini, kita pun akan menjadi semangat untuk menjadi wanita salihah dan memperjuangkan hal tersebut, karena sedikitnya mereka dan jarangnya wanita-wanita yang dianggap dan dikatakan sebagai wanita yang salihah. Para akhwat dan ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, di sini penulis akan membawakan beberapa hadis terkait dengan asingnya, sedikitnya, jarangnya wanita-wanita yang salihah. Kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslimun, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dengarkan sabdanya Rasulullah, "Qumtu ala babil jannah." Kata Rasulullah, aku pernah berdiri di ambang pintu surga. Ini kejadian yang disabdakan oleh Nabi, kebenaran yang beliau sampaikan, bahwa beliau pernah berdiri di ambang pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalaha al-masakin. Maka ternyata mayoritas penduduk surga adalah dari golongan orang-orang miskin. Ternyata kata Rasulullah, mayoritas orang yang menjadi penduduk surga adalah orang-orang miskin. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Dan ternyata para pemilik harta, orang-orang kaya, mereka mahbusun, mereka tertahan, belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalau orang yang punya harta, mereka harus dihisap terkait dengan harta-harta mereka. Makanya disebutkan dalam riwayat lain, Rasul bersabda, orang miskin akan masuk lebih dahulu ke dalam surga daripada orang-orang kaya, dengan perbedaan setengah hari. Jadi setengah hari orang miskin dulu masuk surga, setelah setengah hari berikutnya baru orang kaya. Ini setengah hari ini kalau kita pikir mungkin sebentar, tetapi bukan setengah hari di dunia. Setengah hari di akhirat. Nah, setengah hari di akhirat berapa lama? Disebutkan dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari berapa tahun itu? 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga setengah hari alias 500 tahun, baru setelahnya orang kaya masuk surga. Loh, kenapa begitu? Karena orang kaya perlu dihisap harta yang dia dapatkan.
dua pertanyaan yang mereka akan ditanya. Min aina tasaba, dari mana kau dapatkan tu harta? Wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan itu harta. Jadi setelah kita dapat, Allah tanya, kau dapat dari mana? Kemudian setelah kalau dapatnya yang halal, Allah tanya lagi, kemana kau belanjakan itu? Nah, itu hartanya akan dihisap. Semakin banyak hartanya, maka akan semakin banyak pula, semakin lama pula hisap dan perhitungan amalannya. Akan dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang terzolimi pada waktu itu. Makanya kata Nabi, orang kaya tertahan, belum bisa masuk surga karena harta-harta mereka harus dihisap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ashaban nar, kecuali penduduk neraka. Faqad umira bihim ilan nar, karena penduduk neraka diperintahkan untuk langsung masuk neraka. Penduduk neraka langsung diperintahkan masuk ke neraka dan disiksa di dalam neraka, wal iyadu billah. Manusia itu, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, di akhirat nanti terkait dia masuk surga atau masuk neraka, ada beberapa golongan. Ada yang masuk neraka, kekal di dalam api neraka. Ada yang masuk neraka tetapi tidak kekal di dalam neraka. Setelah disucikan dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan masuk ke dalam surga. Nah, yang tidak kekal di dalam neraka ini adalah orang-orang yang beriman namun dia banyak melakukan maksiat, pelanggaran dan seterusnya. Dibersihkan dulu dosa-dosanya, karena surga itu tempat yang tidak halal bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, karena dia tempat yang suci. Sementara yang kekal di dalam neraka adalah mereka yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga dengan proses hisab, dan ternyata amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia masuk surga. Dan ada yang lebih hebat lagi daripada ini, yaitu mereka yang masuk surga tanpa proses hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Nabi tentang 70 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perhatikan, dan yang terakhir ini merupakan syahid dari dibawakannya hadits ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu ala babin nari, dan aku pun berdiri di ambang pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalahan nisa, dan ternyata mayoritas penghuni neraka dihuni oleh para perempuan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang, Nabi yang sabdakan, ternyata mayoritas penduduk neraka adalah dihuni dari kalangan para perempuan. Loh, kok kenapa bisa begitu? Nah, nanti akan kita sebutkan. Hanya di sini beliau ingin menegaskan betapa sedikitnya wanita-wanita yang solehah. Loh, kenapa? Karena banyak di antara mereka masuk neraka. Berarti yang masuk neraka ini yang tidak soleh tentunya. Yang soleh tidak mungkin masuk neraka. Yang soleh tempatnya di surga. Nah, kata Nabi, banyak mayoritas penghuni neraka perempuan. Berarti banyak yang tidak soleh, banyak yang tidak solehah.
Nah, ini hadis pertama yang beliau bawakan. Kemudian hadis yang kedua, wa akhrajal Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menengok ke surga, aku melihat isi penghuni surga, ternyata yang aku lihat mayoritas penduduknya adalah dari kalangan al-fuqara, orang-orang miskin. Wattala'tu finnar, dan aku menengok ke neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan ternyata aku melihat mayoritas penghuninya adalah dari kalangan perempuan. Ini hadis yang kedua, mirip dengan hadis yang pertama tadi. Nah, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tatkala beliau menengok ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Makanya kalau kita lihat, kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya, mereka orang miskin. Dan kebanyakan penghuni surga dihuni oleh orang-orang miskin. Maka berbahagialah orang-orang miskin, kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka. Tetapi ulama menegaskan, bukan artinya kita ini umat Islam disuruh jadi orang miskin aja supaya masuk surga. Bukan seperti itu. Orang miskin yang masuk surga tentunya orang miskin yang taat beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia orang miskin tapi bermaksiat, ya sama aja, tidak akan mungkin masuk surga, kecuali kalau memang Allah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi umat Islam itu tidak dilarang jadi orang kaya. Boleh jadi orang kaya, tetapi jadi orang kaya yang pandai bersyukur. Itu yang mulia. Sama orang miskin. Kalau mau jadi orang miskin atau ditakdirkan miskin, maka jadilah orang miskin yang bersabar. Sampai ulama itu beda pendapat. Para ibu-ibu sekalian, ulama beda pendapat. Mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih utama? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih utama adalah orang kaya yang bersyukur, karena kesyukuran itu luar biasa keutamaannya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan yang lebih utama adalah miskin tapi bersabar, karena keutamaan kesabaran. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Tetapi yang paling kuat dari pendapat ulama, bahwa yang paling utama di antara mereka bukan yang paling kaya yang bersyukur, dan bukan yang miskin tapi bersabar, tetapi yang paling utama di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini kalau mereka kaya bersyukur, miskin bersabar. Mana yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama, kecuali apabila salah seorang dari mereka lebih hebat ketakwaannya, lebih tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Jadi sekali lagi, umat Islam bukan artinya disuruh jadi orang miskin.
Karena dalilnya bahwa orang miskin orang yang banyak masuk surga, berarti pemahamannya orang kaya masuk neraka. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Umat Islam juga butuh dengan orang kaya. Kalau tidak ada orang kaya, siapa yang mau bangun masjid? Kalau tidak ada orang kaya, siapa yang mau bangun madrasah? Siapa yang mau membangun pondok pesantren? Kalau bukan orang kaya. Nah, hanya saja banyak orang kaya terkadang sombong. Kalau sudah jadi orang kaya, tidak mau lagi melihat kepada orang miskin, memicingkan matanya kepada orang miskin, sombong dia, angkuh dia. Nah, ini yang terkadang banyak orang-orang kaya terfitnah dengan itu. Karena dia merasa kaya, dia bisa beli segalanya, bisa ini dan itu, semaunya dia berbuat. Nah, ini orang kaya yang celaka ini. Iya. Sama kalau ada orang miskin, sudah miskin sombong lagi. Nah, kalau miskin itu tahu dirilah dan hendaknya pandai-pandai bersabar. Pandai-pandai bersabar. Nah, kalau dia bersabar, tidak jauh lebih hebat daripada orang yang kaya, ya, dan dia bersyukur kepada Allah. Karena keutamaan mereka sama, kecuali kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih hebat ketakwaannya, tentu lebih mulia lagi. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Iya. Dan perhatikan, tatkala Nabi menyebutkan bahwa tatkala aku menengok ke neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah dari kalangan perempuan. Ini yang menjadi syahid, yang menjadi dalil oleh penulis sedikitnya, jarangnya, asingnya keberadaan wanita-wanita solihah. Loh, kenapa? Karena kebanyakan mereka menjadi penghuni neraka. Nah, kalau kebanyakan menjadi penghuni neraka, berarti mereka ini tidak solehah. Karena yang solehah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taib. Para akhwat dan ummahat, a'azzani Allah wa iyakun, ibu-ibu dan para saudari-saudari yang semoga dirahmati oleh Allah. Hadis yang ketiga yang beliau bawakan dalam pembahasan ini, kata beliau, wa akhraja Muslimun fi sahihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, min tariqi Abi Tayyah, dari jalannya Abu Tayyah, beliau berkata, kana limutarrif ibni Abdillah imra'atan. Kata Abu Tayyah bercerita, seorang yang bernama Mutarrif bin Abdillah punya dua orang istri. Dia punya dua orang istri. Faja'a min indi ihdahuma, maka dia pun datang menemui salah seorang dari istrinya. Faqalatil ukhra, maka istrinya ini pun berkata, ji'ta min indi fulana, apakah kau ini datang dari maduku? Maksudnya istri yang satu. Faqala, maka suaminya menjawab, ji'tu min indi Imran ibn Husain, aku datang dari sisinya Imran bin Husain. Maksudnya aku datang dari rumah dia. Fahaddatsana, maka dia menceritakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannati an-nisa. Kata Rasulullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Loh, kemana mereka? Kemana kebanyakan mereka?
di dalam neraka. Karena sudah tadi disebutkan dua hadis sebelumnya, kebanyakan mereka di dalam neraka. Ya otomatis penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Ini kalau mau dikatakan dia dari kalangan anak cucu Adam. Beda kalau digabungkan dengan hurul ain, yaitu bidadari surga. Yang kata Nabi SAW, setiap penghuni surga minimal punya 2 orang bidadari. Nah, kalau digabung dengan bidadari tentunya wanita lebih banyak. Tetapi wanita yang bersama dengan bidadari surga. Karena beda antara bidadari surga dengan wanita penghuni surga dari kalangan anak cucu Adam. Jadi di dalam surga itu wanitanya ada 2. Ada wanita penghuni surga dari anak cucu Adam, ada juga wanita penghuni surga dari kalangan bidadari surga. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama? Apakah bidadari surga atau wanita dari anak cucu Adam yang menghuni surga? Mana yang lebih utama? Ulama mengatakan yang lebih utama adalah perempuan anak cucu Adam yang masuk ke dalam surga. Mereka lebih utama dari bidadari surga. Kenapa begitu? Karena kalau anak perempuan dari anak cucu Adam, mereka ini tatkala di dunia berjuang mengalahkan hawa nafsunya sehingga mereka bisa masuk surga. Ada ujian dan cobaan yang mereka terima, namun dengan hal tersebut mereka berhasil masuk surga. Ini wanita yang utama. Sementara bidadari surga tidak seperti itu. Nah, sehingga wanita penghuni surga dari kalangan anak cucu Adam itu lebih utama daripada bidadari surga. Ini para akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Jadi tatkala dikatakan bahwasanya wanita penghuni surga itu sedikit, maksudnya kalau tanpa bidadari surga. Kalau tanpa bidadari surga jumlah mereka paling sedikit. Tetapi kalau digabung dengan bidadari surga, penghuni surga terbanyak adalah perempuan. Kalau digabung dengan bidadari surga. Nah, ini hadis yang ketiga yang menunjukkan betapa asingnya, betapa jarangnya atau sedikitnya keberadaan wanita-wanita solehah. Sebab kata Nabi, penghuni surga yang paling sedikit dari kalangan anak cucu Adam adalah perempuan. Nah, berarti kebanyakannya masuk neraka, berarti kebanyakannya tidak soleh. Yang masuk surga sedikit ini adalah wanita penghuni surga yang dia solehah. Nah, kalau begitu para akhwat, para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, kalau kita tahu, kalau kita sadar akan hal ini, ya, maka para perempuan harus lebih sungguh-sungguh beribadah, lebih sungguh-sungguh bersedekah, lebih sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Kenapa? Khawatir jangan sampai dia tidak masuk ke dalam yang sedikit yang menghuni surga Allah. Tentu kan kita berharap semoga kita ini masuk ke dalam surga yang sedikit itu. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau bawakan adalah hadis wa akhraja Ahmadu min tariq Umarah ibni Khuzaimah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari jalan Umarah bin Khuzaimah, beliau berkata, baina nahnu ma'a Amr ibn al-As, ketika kami bersama Amr bin al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi hajjin au umratin, dalam suatu ibadah haji atau ibadah umrah. Faqala, lalu Amr bin al-As berkata, Amr bin al-As ini sahabat Nabi, bainama nahnu ma'a Rasulillah,
sallallahu alaihi wasallam ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadas syi'bi, yaitu tatkala kami berada di jalan bukit ini. Il qala, tiba-tiba beliau bersabda, unzuru hal tarawna syai'an, kata Nabi, perhatikanlah, lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu? Fakulna, kami pun berkata, nara girbanan fiha gurabun a'sam ahmarul miqar ahmarul minqar warijlain. Ya Rasul, kami melihat ada segerombolan burung gagak, yang ada di tengah-tengah segerombolan burung gagak itu ada satu yang aneh. Ada burung gagak, ya, burung gagak itu warnanya apa ibu-ibu sekalian? Warnanya hitam kan? Nah, kata Nabi, burung gagak itu banyak. Ada satu burung gagak yang warnanya putih, lain sendiri dia. Sayapnya warnanya apa? Warnanya putih, kemudian paruh dan kedua kakinya berwarna merah, lain sendiri dia. Jadi ada segerombolan burung gagak hitam semua, tapi ada satu yang sayapnya berwarna putih, kaki dan paruhnya berwarna merah. Maka Rasulullah bersabda, mengungkap hikmah dari apa yang mereka lihat itu. Kata Rasul, la yadkhulul jannata minan nisa'i illa man kana minhunna misla hadal ghurabi fil girbani. Kata Nabi, tidak akan masuk surga kaum perempuan kecuali beberapa di antara mereka yang seperti burung gagak yang aneh tadi di gerombolan burung gagak yang hitam. Jadi banyak burung gagak, cuman satu yang warnanya putih. Nah, kata Nabi, perempuan yang masuk surga perumpamaannya seperti itu. Bukan artinya cuma satu orang yang masuk surga, bukan. Tapi maksudnya penggambaran betapa sedikitnya yang masuk surga dari kalangan perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, perhatikan ini yang bilang siapa ini? Nah, Nabi SAW. Tidak mungkin kita mau tolak, ya kan? Kalau mungkin yang bilang orang biasa, kita mungkin tolak. Tidak mungkin begitu. Kok begitu, ya kan? Tapi kalau Nabi yang bilang, masa kita mau tolak? Tidak mungkin kita menolaknya. Nah, maka berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan ini, kata Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil, hadhil adillatu fiha tarhibun lin nisa. Hadits-hadits ini di dalamnya terdapat peringatan bagi kaum wanita, peringatan bagi mereka, likillati may yadkhulu minhunnal jannah, karena betapa sedikitnya di antara mereka yang masuk surga. Kenapa begitu? Wadzalika lisu'i a'malihinna wa fasadihinna, sebab kata Syekh, kata Ummu Abdillah, hal tersebut terjadi karena jeleknya amal-amal mereka dan rusaknya amal-amal mereka. Wa bu'dihinna anis salahi war rasyad, dan betapa jauhnya mereka ini dari kesolehan dan petunjuk. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzolimi siapapun juga. Inilah sebab kenapa mereka banyak menjadi penghuni surga. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa globalkan. Ada 10 sebab wanita menjadi penghuni neraka. Ini harus kita catat ini, supaya kalau kita tahu, kita bisa menghindar dari 10 ini. Ada 10 sebab yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka. Apa itu? Yang pertama, sebab yang pertama, karena para wanita tidak pandai menjaga dirinya.
Ini sebab yang pertama. Karena para wanita tidak pandai menjaga dirinya. Ini menunjukkan kepada kita, para ibu-ibu sekalian, para ummahat, para akhwat, para saudari-saudari sekalian, wanita itu harus pandai-pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Iya. Wanita yang tidak pandai menjaga dirinya kelak akan masuk ke dalam neraka. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak pandai menjaga diri kelak bisa masuk ke dalam neraka. Iya. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri agar jauh dari siksa neraka. Iya. Namun subhanallah, banyak para wanita yang tidak pandai menjaga diri. Banyak dari mereka yang terkadang bahkan berbangga kalau berbuat dosa dan tidak menjalankan perintah Allah. Maka yang pertama harus pandai-pandai jaga diri. Karena sebab wanita masuk neraka karena mereka tidak pandai menjaga diri. Sebab yang kedua yaitu kufur terhadap suami. Ini sebab yang kedua. Kufur terhadap suami. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Nabi SAW menyebutkan ra'aitu aktsara ahlihan nisa, bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, ada sahabiat yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, bikufrihinna, karena mereka itu, para wanita itu, mereka kafir, mereka ingkar. Kemudian para sahabat tanya, yakfurna billah, apakah mereka itu ingkar kepada Allah? Qala, Nabi bersabda, tidak. Yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Mereka itu, kata Nabi SAW, kufur kepada suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, kalau kamu wahai para suami berbuat baik kepada istrimu selama tahunan, summa ra'at minka syai'an, lalu dia melihat darimu suatu kejelekan satu aja, qalat, maka langsung dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikanmu walau hanya satu kali. Nah, inilah pengingkaran para wanita itu, dan ini yang menjadi sebab mereka banyak menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ini sebab yang kedua yaitu apa tadi? Mereka kufur kepada suami, ingkar kepada suami. Yang ketiga, sebab wanita masuk neraka karena pakaian yang tidak sesuai syariat. Jadi mereka banyak masuk neraka gara-gara pakaian. Ini pakaian ini, hati-hati kita. Gara-gara pakaian bisa masuk neraka. Kenapa? Ya pakaiannya tidak syar'i. Islam itu memuliakan perempuan, makanya dia harus dijaga, harus ditutupi. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dimuliakan di dalam Islam. Maka mereka harus berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat. Wanita itu harus menjaga auratnya. Kalau laki-laki harus menjaga aurat, terlebih lagi bagi perempuan. Nah, banyak perempuan yang masuk neraka gara-gara tidak berpakaian syar'i.
gara-gara tidak berpakaian syar'i. Mungkin kita sering dengar hadis Nabi riwayat Imam Muslim yang Nabi mengabarkan, aku tidak pernah melihat ada wanita yang dia ini masuk neraka, namun aku tidak pernah melihat dia. Karena belum ada ketika itu di zaman Nabi. Nah, ada sudah di zaman kita ini. Siapa dia? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnibatil bukhut al-ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok, ya, kesana kemari. Kepala mereka, ya, seperti ada punuk onta karena saking sombongnya mereka. Mereka ini, kata Nabi, tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Padahal baunya surga bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Na'udzubillahi min zalik. Ini sebab yang keberapa, ibu-ibu? Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat yang banyak menyebabkan mereka masuk neraka, yaitu lebih mengutamakan kesenangan duniawi ketimbang akhirat. Ini sebab mereka masuk neraka, karena lebih mengutamakan kesenangan duniawi. Naam. Disebutkan dari Imam Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa kok bisa sedikitnya wanita itu masuk ke dalam surga. Kata beliau, karena hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka dan kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Dia hanya tertarik dengan mengejar kesenangan duniawi, uang, harta, jabatan, dan lain-lain. Tetapi dia lupa dengan agamanya, dia lupa dengan akhiratnya, dia lupa untuk bisa bersenang-senang di akhirat nanti. Inilah yang juga banyak menyebabkan mereka masuk ke neraka. Makanya kita ini, ya, para wanita harus sadar, dunia itu kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang sementara. Jangan kalian terlena, jangan kalian silau dengan dunia ini. Hendaknya kalian memikirkan dan banyak memikirkan kehidupan akhirat kalian. Ini para ibu-ibu dan para ummahat, para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari sebab wanita banyak masuk neraka, kata ulama, yaitu karena mereka ini atau sebagian mereka banyak minta berpisah, minta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang benar. Sebagian perempuan kalau sudah cekcok sama suaminya, apa dia kata? Ceraikan saja saya sudah, kembalikan aja saya sudah ke rumah orang tuaku. Sedikit-sedikit bilangnya begitu. Nah, ini bahaya para ummahat. Ini bahaya yang seperti ini. Jangan sampai kita ini gara-gara cekcok sedikit sama suami, langsung apa bawaannya mau minta cerai, langsung bawaannya mau pisah, langsung bawaannya mau pulang ke rumah orang tua. Ini tidak bagus begini, ya. Yang namanya pertikaian, yang namanya cekcok suami istri, hal yang biasa, hal yang biasa. Nah, artinya tidak ada, ya, rumah tangga yang selalu mulus, tidak ada. Pasti aja ada gelombang-gelombangnya, pasti saja ada riak-riaknya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi jangan kita ini sedikit-sedikit mau cerai aja, mau pisah aja. Ada kan sebagian perempuan begitu. Hati-hati. Penyebab banyak wanita masuk neraka gara-gara mereka gampang minta pisah, minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau alasannya benar, silahkan minta cerai. Misalnya suamimu, ya, na'udzubillah, tidak pernah sholat, ya, atau suaminya banyak maksiat, minum-minuman memabukkan atau apalagi, ya, dari dosa-dosa besar. Nah, ini wajar kalau minta cerai gara-gara ini.
Tapi kalau minta cerai hanya gara-gara hal yang sepele atau perkara-perkara yang masih bisa ditolerir, nah ini tidak boleh yang seperti ini. Ini tidak boleh seperti ini. Baik, berikutnya yang keberapa sudah ini? Yang keenam, yang menyebabkan banyaknya perempuan masuk neraka, menampakkan perhiasan kepada yang bukan mahram. Menampakkan perhiasan kepada yang bukan mahram. Nah, ini juga terkadang para wanita kalau memakai perhiasan, entah itu cincin, entah itu gelang, tidak boleh kalian tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh. Kalau kepada yang mahram atau kepada sesama wanita tidak masalah. Tetapi kalau kepada laki-laki tidak boleh. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Jangan kalian wahai para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kalian. Tidak boleh menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini jangan-jangan mentang-mentang pakai cincin besar-besar atau gelangnya mewah, dia tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini haram, tidak boleh. Penyebab banyaknya masuk neraka para perempuan gara-gara mereka memperlihatkan apa? Perhiasannya. Nah, terkadang kan ada sebagian ibu-ibu ya, kalau keluar ya rantainya kalungnya sudah kayak besar sekali ya kan? Ya. Oh, dia pamer. Nah, kalau sesama wanita ya masih masih boleh lah ya kan, kepada sesama wanita. Nah, tapi kalau mereka jalan dilihat juga sama laki-laki, ini haram, tidak boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, ini yang keenam sudah ya, 7. Sekarang berapa sekarang? Yang ketujuh, yang menyebabkan banyaknya wanita masuk neraka karena memakai wangi-wangian, parfum di luar rumah. Karena memakai apa? Parfum di luar rumah, menampakkannya sehingga tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini juga banyak menyebabkan wanita masuk neraka. Ya, wanita bukan diharamkan memakai parfum secara mutlak. Mereka boleh pakai parfum, tetapi dalam rumah untuk suaminya atau mahramnya boleh. Tapi kalau di luar rumah, dia lewat di hadapan laki-laki yang bukan mahram tercium, ini haram hukumnya. Bahkan Rasulullah mengingatkan, ayyumamra'atin istaqarat summa marrat litujadarihuha fahiya zaniyatun. Wanita mana saja yang dia memakai parfum, memakai minyak wangi, kemudian lewat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya supaya bau wanginya tercium, maka dia adalah wanita pezina. Dia adalah wanita pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min zalik. Kemudian berikutnya yang ke-8. Kita singkat aja ibu-ibu, ya. Yang ke-8 yang menyebabkan banyaknya wanita masuk neraka, berlebih-lebihan dalam berhias. Nah, inilah yang dibahasakan dengan tabarruj. Apa artinya? Tabarruj, yaitu bersolek, berhias secara berlebihan, mirip orang jahiliyah. Nah, ini Allah berfirman dalam Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu berhias secara berlebih-lebihan, ya, bersolek, kemudian dia nampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan artinya perempuan dilarang berhias, boleh mereka berhias, tapi untuk suaminya. Ini para akhwat, a'azzani Allah wa yakun. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9.
Yang kesembilan yang menyebabkan banyaknya perempuan masuk neraka, kikir dalam bersedekah, pelit dalam bersedekah. Ini juga yang menyebabkan banyaknya mereka masuk ke dalam neraka. Ya, Rasul bersabda, tatkala Nabi menyebutkan tentang para wanita, ya, mereka banyak penghuni neraka, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabiat, para wanita, tasaddaqna, wahai kalian para wanita, hendaknya kalian banyak-banyak bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena aku banyak melihat kalian itu penghuni neraka yang terbanyak. Nah, salah satu sebabnya kenapa? Karena mereka kikir, pelit kalau sudah dalam urusan sedekah. Nah, sebagian kita terkadang itu kalau dalam urusan dunia boros dia, royal dia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, pelit dia, kikir dia. Maka wahai para akhwat, para ummahat, selamatkan diri-diri kalian dengan memperbanyak sedekah. Dengan berbanyak sedekah, niatkan supaya itu bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Niatkan dengan sedekah kalian supaya kalian terbebas dari siksa api neraka. Karena yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka gara-gara kikirnya mereka dalam bersedekah. Yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10, yaitu bergosip. Nah, ini yang paling banyak ini. Bergosip, ya, apa bahasanya itu, mengerumpi, menyebutkan aib-aib saudaranya, menjelek-jelekkan saudarinya, ya, menggibahnya, bergosiplah, bergosip-gosip, ya. Nah, ini haram seperti ini juga banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Perempuan itu masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian berbanyak berburuk sangka, curiga-curigaan, jangan. Karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa, kata Allah. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan kalian menggibah, menggunjing satu sama lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujarat ayat 12. Ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah 10 sebab yang banyak menyebabkan perempuan itu masuk ke dalam neraka Allah. Maka dengan kita pelajari, dengan kita ketahui, semoga kita bisa menghindar dari 10 sebab itu, ya, kita waspada darinya. Dan dengannya kita harapkan semoga para ummahat, para akhwat bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.